Halo semuanya, selamat datang di channel kita. Kami dari kelompok 9 dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Saya Livia Magdalena. Saya Melana Gita Sahyani. Saya Nita Puspitasari. Saya April Utami Marsiti. Saya Arumudri Nur Fatima. Nah, dalam video kali ini kita mengambil materi tentang balance scorecard nih. Apa sih balance scorecard itu? Nah, di sini saya akan membahas apa itu balance scorecard. Balance scorecard merupakan suatu sistem manajemen, pengukuran, dan pengendalian yang secara cepat, tepat, dan komprehensif memberikan pemahaman kepada manajemen tentang kinerja institusinya. Balance scorecard memungkinkan terimplementasikannya visi usaha di semua tingkatan. Selanjutnya, saya akan membahas mengapa balance scorecard penting untuk digunakan dalam sebuah usaha. Yang pertama, menggambarkan visi masa depan untuk seluruh organisasi. Jika visi ini salah, maka berarti tidak mungkin telah ada upaya yang dijalankan secara baik. Yang kedua adalah menciptakan pemahaman yang menyeluruh. Mampu menciptakan model yang baik sesuai dengan strategi yang memungkinkan staf mengetahui cara memberikan kontribusi pada keberhasilan organisasi. Yang ketiga adalah fokus pada perubahan usaha yang harus dilakukan. Jika indikator-indikator utama yang benar dapat teridentifikasi, maka investasi dan inisiatif yang ada akan membawa tercapainya tujuan jangka panjang yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah menyebabkan terorganisasinya proses pembelajaran di tingkat eksekutif. Cara menerapkan balance scorecard pada UMKM Bakaran-Bakarin yaitu yang pertama, menentukan visi dan misi UMKM, yang kedua menentukan perspektif UMKM yang terdiri dari keuangan, pelanggan, proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan, yang ketiga adalah membuat ukuran kinerja atau indikator, yang keempat menentukan target dan aksi nyata, yang kelima adalah evaluasi secara berkala. Di sini saya akan membahas secara rinci mengenai perspektif UMKM. Yang pertama, keuangan. Balance scorecard mempertahankan pengukuran keuangan dengan tujuan melihat kontribusi penerapan suatu strategi pada laba perusahaan. Tujuan keuangan biasanya dinyatakan dalam kemampuan laba, misalnya laba operasi, tingkat kembalian investasi, nilai tambah ekonomis, pertumbuhan, penjualan, atau arus kas yang dihasilkan. Yang kedua, pelanggan. Di dalam perspektif pelanggan, suatu perusahaan dapat menentukan segmen pasar serta pelanggan yang akan menjadi target organisasi. Kemudian, manajer wajib menentukan alat ukur terbaik dalam mengukur kinerja di setiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansialnya. Yang ketiga, proses internal. Perspektif ini menampilkan proses kritis yang memungkinkan suatu unit usaha dalam memberi value, proporsi yang bisa menarik serta mempertahankan pelanggannya pada segmen pasar yang diinginkan. Yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini berfokus pada bagaimana organisasi dapat belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya untuk mencapai tujuan strategis jangka panjang. Nah, jadi kan tadi udah dijelasin tuh apa itu balance scorecard. Kita lagi ada di Bakaran-Bakarin yang akan menjadi contoh pada materi kita kali ini, guys. Tadi kita juga udah ngobrol-ngobrol sama ownernya tentang gimana sih caranya ngelola keuangan, terus pelanggan, terus perkembangan dan pertumbuhannya gimana. Tadi kan juga udah dijelasin juga di awal tentang 4 perspektif balance scorecard, ya kan? Ya. Nah, jadi teman kita itu akan membahas secara satu persatu tentang balance scorecard itu untuk UKM ini Bakaran-Bakarin. Yang selanjutnya, penerapan balance scorecard di UMKM Bakaran-Bakarin. Yang pertama, mengenai keuangan. Kondisi UMKM Bakaran menggunakan modal pribadi. 2. Belum membuat laporan keuangan dan hanya mencatat secara sederhana untuk pengeluarannya dan pemasukannya. Oleh karena itu, kami memberi saran. Yang pertama, bisa membuat laporan keuangan sederhana, namun terstruktur, misalnya menggunakan buku kas harian atau aplikasi keuangan sederhana agar pencatatan lebih rapi dan mudah dianalisis. Dan yang kedua, pisahkan rekening pribadi dan bisnis untuk memudahkan pengelolaan modal dan arus kas. 3. Mulailah melakukan pencatatan arus kas, masuk, dan keluar secara rutin untuk memantau kesehatan keuangan. Dan yang keempat, membuat anggaran bulanan agar pengeluaran dapat dikontrol dan modal digunakan secara efisien. Baik, selanjutnya kita akan membahas perspektif pelanggan balance scorecard di UMKM Bakaran. Nah, untuk target pasarnya,
UKM Bakaran ini menargetkan anak muda seperti mahasiswa, anak sekolah sebagai pasar utamanya. Selanjutnya, cara mereka untuk menarik pelanggan, mereka menggunakan layout yang cocok, menggunakan promosi di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan juga WhatsApp. Perspektif ini berfokus pada bagaimana organisasi dapat terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kapabilitasnya untuk mencapai tujuan strategis yang jangka panjang. Perspektif yang selanjutnya yaitu proses internal. Bakaran-bakaran ini mengelola waktu usaha dengan mengukur cycle time produksi, tingkat catat produk, dan juga efektivitas. Mereka menyimpan bahan baku jika bahan baku tidak habis di menyimpan frozen pada freezer, dan juga menerapkan prinsip first in, first out atau FIFO, dan juga first expired, first out atau FIFO untuk menjaga kualitas produk mereka. Untuk perspektif yang selanjutnya yaitu pembelajaran dan pertumbuhan. UMKM ini memiliki rencana ke depan yaitu untuk pindah ke lokasi yang lebih strategis. Untuk saat ini UMKM juga berfokus untuk memperluas jangkauan pasar dan juga konsumen. Harus setelahnya mereka berencana untuk menambah produk. Nah, jadi itu merupakan sedikit pengamatan kami terhadap UKM Bakaran-Bakarin tentang penerapan balance scorecard-nya. Nah, buat kalian yang punya UKM, kalian udah paham atau udah nerapin belum sih tentang balance scorecard-nya itu, bisa komen di bawah ya. Terus sebagai penutup, kami akan memberikan kesan-pesan mengenai mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Susila Ningtyas Budiana, SEMSI. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tias, teman-teman semester 4 dan kakak tingkat semester 6 yang telah membersamai selama 1 semester ini. Selama perkuliahan akuntansi manajemen yang digabung dengan semester 6, banyak sekali hal-hal baru yang kami dapat seperti proyek Godwani dan metode perkuliahan dengan presentasi kelompok yang membuat pemahaman mendalam tentang bagaimana informasi akuntansi digunakan untuk pengambilan keputusan manajerial. Terima kasih semuanya. Bye.